Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja Kristen Indonesia Klaten. Berikut kami sampaikan beberapa warta lisan. Yang pertama, pelayan ibadah. Ibadah pada hari Sabtu 29 Juli 2023 dilayani oleh Pendeta Lukas Suprastowo. Dalam rangka pertukaran pemimpin kebaktian GKI Klasis Jogja, pada hari Minggu 30 Juli 2023, Pendeta Pelangi Kurnia Putri melayani di GKI Adi Sucipto dan Pendeta Lukas Suprastowo melayani di GKI Prambanan. Di GKI Klaten dilayani oleh Pendeta Paulus Cahya Purnama dari GKI Gejayan Yogyakarta. Yang kedua, penjualan aset gereja. Majelis Jemaat GKI Klaten dalam persidangan plenonya pada hari Rabu 12 Juli 2023 memutuskan untuk menjual aset gereja berupa tanah sawah yang terletak di Dukuh Karangri. Yang ketiga, katekisasi. Majelis Jemaat GKI Klaten membuka kelas katekisasi angkatan kedua tahun 2023 bagi jemaat yang terpanggil dan siap untuk baptis dan sidi. Pertemuan awal akan dimulai pada bulan Agustus 2023. Silakan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan di meja presensi dan dikembalikan kepada majelis yang bertugas di konsistori setelah selesai ibadah. Yang keempat, persekutuan komisi usia lanjut. Persekutuan komisi usia lanjut diadakan pada hari Kamis 3 Juli 2023 pukul 16.30 WIB dipimpin oleh Pendeta Pelangi Kurnia Putri, MC dan pemusik dari wilayah 1 dan 2. Yang kelima, selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GKI Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, atas berkat Tuhan kita dapat berkumpul untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Saya mau ajak Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama mengucap syukur. Mari kita angkat sukacita kita mau nyatakan kebesaran Tuhan. Karena Tuhanlah Raja di atas segala raja yang berjaya dan memerintah di kehidupan kita sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaanmu kekal selamanya. Oh, 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 oh.
Marilah ibadah saat ini kita kuduskan bersama dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu dan besertamu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Pada ibadah kali ini kita akan menghayati tema Kerajaan Allah dalam hal kecil. Biarlah kebaikan Tuhan yang boleh kita semua rasakan selama ini seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-34. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Marilah kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Luar biasa Tuhan kita ya Bapak Ibu. Semuanya kita bisa hadir di tempat ini tentunya karena kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan saat ini Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama menilik hati kita. Dan saya undang Bapak Ibu semuanya untuk tunduk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang ada di surga, di dalam ibadah kami sore ini, perkenankanlah kami menghampiri tahta-Mu untuk mengakui segala dosa-dosa kami. Kami menyadari bahwa kami selama ini lebih banyak memikirkan kehidupan kami yang amat egois ini. Dan kami lebih melakukan apa yang ingin kami lakukan daripada melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Hidup kami penuh dengan kelemahan dan belum sempurna di dalam mewujudkan kasih-Mu
di antara sesama kami. Segala perintah-Mu hanya berlalu begitu saja di kehidupan kami, tanpa kami memberikan tanggapan yang tulus dari hati kami. Oleh karena itu ya Tuhan, sebelum ibadah berlanjut, di tengah-tengah ibadah ini kami mohon ampun kepadamu. Biarlah kami saat ini boleh membuka hati kami untuk menyambut-Mu Tuhan. Dan juga biarlah hati kami boleh Tuhan ubahkan. Dan biarlah Roh Kudus yang kami terima daripada-Mu menolong kami, sehingga kami dimampukan untuk mewujudkan setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang menyelidiki hati kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Seluruh kehidupan kami ingin berikan kepadamu yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.
Berita anugerah diberikan untuk kita seperti yang tertulis. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bersama berikan salam damai kepada kanan dan kiri. Saudara-saudara, hanya Tuhanlah kekuatan kita dan hanya di dalam Tuhanlah kita merasakan ketenangan. Baiklah saat ini, semua pikiran kita, semua kehendak kita serahkan kepada Tuhan. Dan marilah saat ini kita siapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Katakan bersama-sama. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh
Mari kita bersatu di dalam doa. Inilah kerinduan kami ya Allah, untuk masuk dalam rencana Tuhan, menghadirkan apa yang baik bagi dunia ini. Ubahkanlah hati kami yang mungkin diantaranya keras, lembutkanlah dan jadikanlah kami seperti bejana yang dibentuk oleh Tuhan sendiri untuk menjadi wadah berkat dan mengalirkan berkat di tengah-tengah dunia ini. Maka ya Allah, biarlah pikiran-pikiran kami, perkataan-perkataan kami, dan tindakan-tindakan kami senantiasa seturut dengan kehendak-Mu dan nama-Mu dipermuliakan atas kami. Itulah yang hendak kami hayati bersama pada malam hari ini, di mana kami hendak menghidupi kembali nilai-nilai kerajaan Allah yang Tuhan tanamkan dalam diri kami untuk kami beritakan kepada orang-orang di sekitar kami, bahkan lingkungan kami. Ya Allah, sejenak kami akan menyediakan hati, pikiran kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Roh Kudus melingkupi kami semuanya dan memampukan kami untuk mengerti. Dan terlebih itu Tuhan, di dalam kuasa-Mu, di dalam bimbingan-Mu, di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami memohon. Amin. Bacaan diambil dari kitab pertama Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 12. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 12. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan
atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil dari seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Saya memakai TB2 Bapak Ibu, jadi ada beberapa kata yang mungkin berbeda dari TB1. Kita lanjutkan ayat yang ke-44 sampai 52. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara-mutiara yang indah. Setelah ditemukannya satu yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Kerajaan surga itu juga seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari antara orang benar, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Jawab mereka, ya. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang telah diajarkan tentang kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengar, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Apa gambaran kita tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga, Bapak Ibu? Sebagai orang Kristen tentu bukanlah hal asing ketika berbicara tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga.
saya mencoba melihat secara umum gambaran kerajaan Allah seringkali identik dengan tempat. Betul ya? Tempat. Dulu ketika saya masih kecil banyak teman-teman yang menggambarkan, oh di surga nanti tempat yang sempurna. Lantainya emas, dindingnya, pokoknya sesuatu yang mewah, yang ideal, yang tidak kita temukan di dunia ini. Nah itu adalah tempat-tempat orang yang dipandang oleh Tuhan, ya memang layak ditempatkan di sana. Dikotomi antara surga dan neraka dalam hal ini kuat. Nah surga ini tempatnya orang-orang yang dipandang benar oleh Allah, mereka ditempatkan di situ. Ya, di dalam kehidupan nyata kita banyak istilah. Surga, nirvana, tempat yang memang dituju, diimpikan oleh, boleh dikata, semua orang. Tempat. Kerajaan Allah juga digambarkan sebagai sebuah pemerintahan. Ya. Bahasa asli Yunaninya adalah Basileia Tuteo. Ya. Kerajaan Allah. Namanya kerajaan, maka ya seperti Kasultanan, Kasunanan, Mangkunegaran begitu ya. Ada struktur, ada penguasa, ada penggawanya, ada rakyatnya. Maka apabila manusia masuk di dalamnya, dia menjadi umat atas sebuah pemerintahan di mana Allah sendiri yang memerintah. Yang ketiga, ini saya mencoba mengatakan dunia lain tanda petik ya. Ini adalah gambaran tempat yang baru secara umum yang diimpikan, dirindukan oleh orang ketika sudah meninggal kelak. Bahwa aku rindu berada di suatu tempat di mana pemerintahan Allah berkuasa. Saya rasa tidak sepenuhnya melenceng ya ketika membaca kitab Wahyu, Yerusalem yang baru kalau kita detail gitu melihat ya digambarkan juga demikian. Sebuah tempat yang baru di mana langit dan bumi yang baru itu dinyatakan. Di mana Allah menjadi penguasanya, orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang menang itu menjadi umatnya. Itu juga yang sering saya jadikan pengantar pengharapan bagi orang-orang yang sudah mengakhiri pertandingan imannya dengan baik. Apa gambaran Bapak Ibu tentang kerajaan Allah saat ini? Sesuatu yang wah begitu ya. Sesuatu yang memang ya luar biasa. Nah memang kemudian beberapa pengajaran yang menekankan ini. Kemudian menghadirkan gambaran yang fata morgana tetapi sedemikian rupa sempurna. Untuk mengajak orang, menggiring orang untuk juga masuk di dalamnya. Kadang-kadang pengajarannya terlalu frontal ya, sehingga sadar tidak sadar kita memisahkan sedemikian rupa. Bapak Ibu dan Saudara, pada masa Yesus ketika orang-orang Yahudi mendengarkan apa yang menjadi pengajaran Yesus, hal kerajaan Allah itu memang sudah ada dalam konsep mereka. Ada 3 kategori penghayatan akan kerajaan Allah pada masa Yesus. Yang pertama, pemahaman kerajaan Allah yang bersifat nasionalistik. Ya, sebutannya begitu. Orang pada saat itu memahami bahwa kerajaan Allah itu akan berwujud bila bangsa Israel bebas dari penjajahan asing. Ya, Alkitab mencatat mereka pilihan Allah, betul. Tetapi dalam liku-liku perjalanan mereka, mereka juga dikuasai oleh bangsa-bangsa yang lain. Perjanjian lama ceritanya panjang sekali. Dalam perjanjian baru pada masa Yesus, Israel sedang dikuasai oleh bangsa Romawi. Maka sebagian mereka merindukan
menghayati, mengimani bahwa kerajaan Allah secara nasionalistik adalah ketika mereka terbebaskan dari yang namanya penjajahan. Maka dibutuhkan yang namanya seorang pemimpin, seorang Mesias. Ya, sehingga kita tahu kadang para murid pun terjebak di sana, yang kaum Selot terutama dalam sejarahnya ya. Jadi kaum Selot yang menjadi murid Yesus itu banyak diantaranya yang masih berpikir seperti itu. Yesus datang dengan segala kekuasaannya, maka kalau dia menjadi penguasa politis, wah betapa hebatnya Israel. Akhirnya mereka punya prinsip bahwa yang namanya kerajaan Allah ketika Mesias itu datang menjadi seorang pemimpin bangsa yang membebaskan dan menjadi Israel yang sangat kuat. Itulah yang dipahami sebagian besar oleh mereka yang menjadi kaum Selot. Yang kedua itu paham tentang kerajaan Allah yang bersifat apokaliptik. Apokaliptik itu jauh ke depan. Kelompok ini memahami bahwa kerajaan Allah akan dinyatakan pada akhir zaman. Saat ini belum. Akan datang masanya ketika Mesias itu turun menjadi akhir dari segala zaman, maka yang berdosa akan dihukum, umat yang tidak menjadi pilihan Allah akan dihukum, umat yang menjadi pilihan Allah yang ditebus, merekalah yang diselamatkan. Ini dipahami oleh kelompok Eseni namanya. Mereka memahami bahwa kelak akan ada bumi baru, langit yang baru, dan saat ini belum. Dan yang ketiga ini adalah paham akan kerajaan Allah yang sifatnya legalistik. Paham ini dimiliki oleh justru orang-orang yang dekat dengan Taurat. Mereka memiliki pemahaman seperti ini Bapak Ibu. Kerajaan Allah itu sudah datang. Tapi belum tegak sepenuhnya. Buktinya apa? Kita masih dijajah. Kita masih menderita. Maka kita juga perlu mengupayakan itu. Yaitu kerajaan Allah untuk menjadi tegak. Dengan cara apa? Kembali kepada hukum yang dipegang bangsa itu. Taurat. Sebagian menyadari bahwa ini karena kesalahan kita, karena dosa kita maka kita dihukum. Maka mari kita tegakkan kembali kerajaan Allah dengan apa? Taat dan setia kepada hukum Taurat. Ini pandangan-pandangan pada masa itu yang kalau kita lihat, pandangan akan kerajaan Allah sedemikian besar. Tentang sesuatu yang sempurna, sesuatu yang masih mereka impikan. Dan bukan sesuatu yang real, yang sedang mereka hadapi. Jadi saya sebagai pengantar hendak menunjukkan bahwa pada masa itu, gambaran kerajaan Allah, gambaran kerajaan surga itu sesuatu yang besar. Yang kadang-kadang memang tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Matius pasal 13 itu kelanjutan dari perumpamaan demi perumpamaan yang Yesus ajarkan. Ya, beberapa minggu ini kalau Bapak Ibu setia beribadah, ya, pelayanan firman menyampaikan tentang perumpamaan-perumpamaan yang Yesus sampaikan. Ya, pasal 13 dimulai dengan perumpamaan seorang penabur. Ya, hal kerajaan surga itu seperti seorang penabur. Perikop berikutnya yang kita hayati minggu yang lalu, perumpamaan tentang lalang dan gandum. Hal kerajaan surga itu seperti lalang dan gandum. Dan hari ini kita membaca perumpamaan-perumpamaan yang dihadirkan Yesus tidak sebesar yang lalu-lalu kita baca. Hari ini kita membaca beberapa ayat saja. Kita berjumpa dengan banyak perumpamaan Yesus sampaikan. Saya sedikit mengulang. Perumpamaan ini kaya makna Bapak Ibu.
Bapak Ibu boleh membaca dengan gaya, dengan style, dengan tafsiran apapun boleh. Dalam persidangan klasis kemarin, Profesor Dr. Yahya Wijaya mengajak untuk membaca perumpamaan tentang perempuan bijaksana dan bodoh. Wah, ternyata penatua ditantang, yuk sekarang bongkar, buka pikiranmu, namanya perumpamaan, coba sekarang buat skenario sendiri atas perumpamaan itu. Ternyata asik. Dan mereka mencoba membuat skenario sendiri-sendiri tentang perumpamaan itu. Dan beliau ya kemudian ada penjelasan-penjelasan yang lainnya. Yang kedua, perumpamaan dapat dilihat dari banyak sudut pandang. Ya, Bapak Ibu ketika nanti saya menjelaskan tentang perumpamaan ini terkait dengan kerajaan Allah, mungkin Bapak Ibu pulang punya pandangan tersendiri yang mungkin lebih mendalam untuk diri sendiri. Silakan. Dan yang ketiga, dengan perumpamaan. Yesus menghendaki supaya hal kerajaan surga yang sedemikian besar itu dapat dipahami untuk dilakukan. Ya tentu bukan hanya dimengerti kan. Supaya mudah dipahami dan kemudian dilakukan. Atas bacaan yang kita baca sore hari ini berbicara tentang hal-hal yang kecil. Kalau dulu berbicara tentang ayat 13 awal, penabur dengan ladang, dengan konteks ladang yang bermacam-macam, berbatu, semak, keras, ada yang subur. Gandum dan lalang menggambarkan tentang kehidupan yang komunal. Tapi hari ini kita melihat berbagai perumpamaan yang hal kerajaan surga kok diumpamakan dengan hal yang kecil seperti itu. Apa maksud di dalamnya? Sejenak saya hendak mengajak kita untuk melihat kembali perumpamaan yang Yesus sampaikan. Yang pertama di dalam ayat 31 sampai ayat yang ke-32 dan juga 33. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Biji sesawi tidak seperti yang ada di Indonesia ya, yang kita tanam sekecil itu menjadi sawi bakso atau apa, beda. Ya. Ada biji yang dipandang lebih kecil daripada yang lainnya. Kecil. Tapi Yesus katakan kalau itu tumbuh maka akan menjadi sebuah pohon yang besar dan burung-burung hinggap di atasnya. Hal kerajaan surga itu sesuatu yang kecil, tapi kalau dia bertumbuh, besar sekali manfaatnya. Kemudian ada yang lebih kecil lagi yang Tuhan pakai untuk perumpamaan ini, ragi. Ya, Bapak Ibu kalau tahu ragi itu seperti tepung kan. Tepung itu akan berpengaruh kepada seluruh adonan. Yang dulu adonannya sangat tawar, tapi ketika kecil ragi itu dicampur di dalamnya akan mengkamirkan. Sehingga sesuatu yang tidak mungkin berdampak, tetapi ketika ada ayat 33, ada ragi di dalamnya, maka ada sesuatu yang membuat gandum itu mengembang menjadi sebuah roti, sebuah makanan yang menghadirkan manfaat. Sesuatu yang kecil. Yesus katakan hal kerajaan surga itu seperti sesuatu yang kecil tetapi menghadirkan manfaat. Sesuatu kecil tapi sangat amat berpengaruh. Bapak Ibu, saya jadi ingat untuk mengajak kita kembali menyadari siapakah kita gereja, siapakah kita orang Kristen. Apa yang kita lakukan. Seringkali kalau kita terjebak dalam pola pemahaman yang besar tadi terus menerus, maka kadang-kadang kita tidak menghargai hal-hal yang kecil. Hal kerajaan surga, belajar dari apa yang disampaikan oleh Yesus tentang biji sesawi dan ragi, adalah sesuatu yang memberikan manfaat dan berpengaruh. Ya saya tambahkan dengan kata positif tentunya.
hal kerajaan surga tidak selalu melulu tempat yang masih di sana kelak. Tapi sesuatu yang kecil-kecil yang kita lakukan yang menghadirkan manfaat. Memberikan pengaruh positif. Itu berarti bahwa kerajaan Allah sedang engkau sajikan. Sedang engkau hadirkan. Mulai dari yang terdekat kita lah, keluarga. Apa sih yang bermanfaat dan berpengaruh? Sebagai orang tua tentu pengajaran kita. Teladan kita. Ya, kita tidak selalu mengajarkan anak bahwa harus big oriented ya, sesuatu yang besar. Tapi ketika kita mengajarkan sesuatu yang bermanfaat, mempengaruhi anak-anak kita untuk hidup dalam jalan kebenaran, Bapak Ibu, itu sudah kerajaan surga yang kita hadirkan. Kita seperti orang yang sedang menanam benih kecil, tetapi kalau sudah besar nanti, dampaknya luar biasa. Sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berpengaruh positif, itulah nilai-nilai kerajaan Allah yang harusnya kita hayati, harusnya kita perjuangkan di hidup ini dan di masa kini. Artinya apa? Kita tidak boleh selalu hanya berorientasi ke depan. Tetapi mari kita juga berorientasi kepada masa kini, menghadirkan apa yang manfaat dan berpengaruh positif tentunya. Yang kedua, kita diajak untuk meloncat lagi. Ya, kalau kita lihat kan ceritanya kecil-kecil, pendek. Kita loncat lagi kepada sebuah perumpamaan yang lain, ayat 44 sampai 46. Tentang sesuatu yang bernilai. Ya, sesuatu yang bernilai. Yang pertama dikatakan orang yang menemukan sesuatu yang berharga di ladang. Ya, pada masa itu siapa yang menemukan dan memiliki ladang itu, maka dia juga berhak atas apapun yang ada di ladang itu. Ketika seseorang menemukan ada sesuatu yang berharga di situ, orang tidak melihatnya, maka dia menimbunnya kembali, dia pulang menjual seluruh miliknya. Untuk apa? Memperoleh itu. Bisa jadi loh orang tidak memandang bahwa itu berharga, tapi baginya berharga membuat dia berani mengorbankan segala sesuatu untuk mendapatkannya. Perumpamaan yang kedua ini agak bernilai cuan ya, namanya pedagang. Pedagang mutiara-mutiara. Tetapi ternyata ada mutiara yang dia benar-benar cari. Maka ketika dia menemukan mutiara yang indah, satu yang sangat berharga, sama. Dia menjual seluruh miliknya untuk dapat memperoleh mutiara yang indah itu. Bapak Ibu dan saudara semuanya, berbicara tentang kerajaan Allah, hari ini kita belajar adalah sesuatu yang bernilai. Nah, sesuatu yang bernilai itu bisa jadi objektif atau subjektif. Tapi saya pikir sesubjektif kita, sesuatu yang berharga. Mungkin orang lain tidak memandang berharga. Tapi ketika orang tahu bahwa itu berharga, maka dia berani berkorban untuk memperolehnya. Apa yang hari-hari ini Bapak Ibu Saudara pandang bernilai? Tentu yang lebih dari sekedar materi ada. Anak-anak, masa depan mereka. Kalau misalnya anak-anak, masa depan mereka menjadi sesuatu yang bernilai. Dan kita temukan itu, ya. Maka rela berkorban. Bagaimana mendidiknya, bagaimana mengajarnya, bagaimana mendampinginya. Bagaimana kadang-kadang memang harus merelakan hal yang menurut dunia lebih besar. Tapi kita rela untuk mendampingi anak-anak kita. Sebaliknya, mungkin yang bernilai, yang berharga itu adalah orang tua kita. Beranikah kita rela berkorban untuk orang tua kita? Ya, banyak ya istilah
satu orang tua itu sanggup merawat 10 anaknya, betul enggak? Tapi kadang-kadang 10 anak enggak sanggup merawat satu orang ibunya atau bapaknya. Kenapa? Tidak mau berkorban dan memandang bahwa dia bukan sesuatu yang berharga. Maka hal kerajaan surga sore hari ini mengajak kita untuk melihat sesuatu yang bernilai, yang berharga bagi kita. Dan jadilah orang yang tadi, aku berani meninggalkan semuanya untuk mendapatkan itu. Itulah kerajaan Allah, itulah kerajaan surga. Yang berikutnya tentang pukat ikan. Ya, dalam terjemahan baru yang kedua lebih jelas. Kalau pukat itu kadang-kadang kita harus mencari. Pukat itu apa toh? Yang terkenal pukat harimau ya. Pada masa pemerintahan Jokowi yang pertama, Susi tidak mengizinkan. Karena pukat harimau itu terlalu merusak alam. Karena matanya terlalu kecil sehingga ikan jenis apapun sikat masuk ke kapal. Nah sekarang kan dibatasi, ada ukurannya. Bapak dan Saudara, hal kerajaan Allah itu seumpama jaring yang ditebar ke laut, kemudian menarik beberapa ikan di dalamnya. Kemudian setelah jaring itu ditebar, maka ditarik ke pantai dan dilakukan pemilahan. Ya. Dikatakan di dalam Injil kita, yang baik-baik, yang sesuai dengan kriteria, dimasukkan dalam tempayan, tempat yang tepat. Tetapi yang tidak sesuai maka dibuang begitu saja. Hal kerajaan surga itu saya pikir, saya tangkap sebagai sebuah pilihan. Dan itu terkait dengan keselamatan. Beberapa orang mungkin di antara kita, kalau di Indonesia ya mungkin ada. Tetapi orang-orang ada yang memang benar-benar tidak peduli tentang keselamatan. Tidak peduli tentang kelak setelah kematian apa, tidak. Tetapi hari ini kita diajarkan bahwa hal kerajaan Allah ya tentang ini, pilihan. Dunia ini penuh pilihan. Dan pilihan ini terkait dengan keselamatan. Maka penting bagi kita untuk senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk dapat memilih dengan benar, dapat memilih dengan setia untuk terus menghidupi setiap kehendak Tuhan. Kekristenan, dunia, dan kerajaan Allah. Bapak Ibu, hari ini kekristenan bisa dikata masih menjadi kelompok terbesar kalau melihat secara kuantitas angka. Tetapi apakah sungguh-sungguh itu juga seiring dengan kualitasnya atas dunia dalam pergumulannya. Ini juga menjadi tantangan bagi gereja ketika menghadapi atau bersama mengarungi dunia yang penuh dengan aneka rupa permasalahannya. Apakah kita menjadi orang Kristen, apakah kita menjadi gereja yang hanya berorientasi kepada sesuatu yang kita anggap besar tadi? Ataukah kita diingatkan, disadarkan bahwa sebagai orang Kristen, sebagai gerejanya, yang kita ada di masa kini, mari kita mengambil langkah nyata untuk yang mungkin dianggap kecil, tetapi itu memberikan dampak yang baik, memberikan manfaat atas dunia ini. Kalau gereja hanya menggaungkan antara relasional kita dengan Allah, maka saya pikir itu bukan gereja kekinian. Bukan gereja yang menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah, tetapi gereja yang hanya berorientasi kepada kerajaan Allah. Kalau ada orang Kristen yang hanya, kadang-kadang itu hidupnya pietis banget. Pietis itu hanya memikirkan kekudusannya sendiri, tidak peduli dengan lingkungannya. Pokoknya yang penting aku masuk surga. Sehingga tidak peduli dengan anaknya,
Tidak peduli dengan orang tuanya, hidupnya hanya menyembah dan menyembah. Maka menjadi sebuah peringatan besar bahwa kerajaan Allah tidak selalu berbicara tentang yang besar itu. Hari ini ketika Yesus menjabarkan tentang sesuatu yang kecil, biji sesawi, ragi, mutiara, jala, kita diajak untuk real. Hiduplah pada masa kini sebagai gereja, sebagai orang Kristen turut bergumul menghadirkan sesuatu yang bermanfaat. Tentu tidak mudah. Di akhir perumpamaan kita melihat Yesus mengatakan bahwa pada akhirnya setiap ahli Taurat yang telah diajarkan tentang kerajaan Allah segera itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Yesus sudah menyampaikan bahwa ini loh, semua hal terkait dengan pengajaran tentang Taurat muncul. Sekarang mau bagaimana? Nah, banyak penafsir mengatakan bahwa inilah pelajaran bagi para murid yang kelak mereka diajak untuk tetap menghidupi Taurat tetapi juga melangkah dalam anugerah. Sadar bahwa pergumulannya tidak mudah, maka kasih karunia Allah sangat dinantikan. Pada bacaan kita yang pertama dalam 1 Raja-Raja itu adalah kisah di mana Daud mati, kemudian Israel dipimpin oleh Salomo. Salomo ini seperti sesuatu yang kecil, tidak ada apa-apanya dari Daud. Israel sangat berharap bahwa pemimpin mereka ya seperti Daud itu. Tapi Salomo tidak. Maka apa yang dilakukan Salomo? Tuhan aku ini kecil. Tuhan aku ini mungkin tidak sebanding dengan papaku Daud. Tapi biarlah kalau Tuhan menghendaki aku memimpin bangsa ini, pimpinanmu lah yang nyata. Maka Tuhan berkenan atas kerendahan hatinya. Tuhan mengatakan apa yang kamu minta. Kekayaankah? Musuh mati semuanya kah? Tidak. Ternyata kebijaksanaan. Dan Tuhan berkenan kebijaksanaan itu dianugerahkan kepada Salomo. Dan Salomo akhirnya menjadi seorang pemimpin yang besar. Yang mendapatkan kepercayaan Allah untuk membangun baitnya. Kalau hari ini tema besarnya adalah kerajaan Allah dalam hal kecil. Yang pertama Bapak Ibu, kalaupun kita merasa kecil tidak ada apa-apanya. Kemudian kita tidak mau ambil bagian dalam menaburkan, memberitakan nilai-nilai kerajaan Allah, salah. Ya. Yang kecil pun dipanggil untuk ayo beritakan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia ini. Jangan hanya berorientasi pada sesuatu yang besar saja. Hal kerajaan Allah bukan hanya berbicara tentang tujuan besar semata. Sebagai orang Kristen, keselamatan sudah pasti. Asal kita taat dan setia, berpegang teguh, setia pada Kristus, udah keselamatan itu pasti. Itu sesuatu yang besar yang kita yakini. Sehingga kita menjadi umat yang berpengharapan. Tetapi bukan hanya berbicara tentang itu. Hal kerajaan surga harus juga dinyatakan melalui berita-berita yang harus kita wartakan dengan nyata. Dengan menghadirkan hal-hal kecil yang menghadirkan manfaat. Ya, ada beberapa kata yang harus kita pegang. Kecil, tapi kalau bermanfaat kita sedang menabur nilai-nilai kerajaan Allah. Bernilai. Yang saya katakan tadi, sesuatu yang bernilai, upayakan, perjuangkan. Dan yang ketiga, menyelamatkan. Kiranya di dalam anugerah Tuhan, kita dimampukan untuk tidak hanya berorientasi pada gambar Allah kerajaan yang besar, tetapi kita dimampukan bahwa kita pun menjadi rekan sekerja Allah untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah melalui hal-hal yang kecil sekalipun. Tuhan memberkati. Saat teduh untuk kita semuanya. Amin.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama umat Allah di segala abad dan tempat kita memperbarui iman percaya kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum saya memimpin doa syafaat sebagai wujud keramataman, adakah di antara jemaat yang baru pertama kali datang di gereja dan beribadah? Ada? Oke, selamat datang. Ada bingkisan dari majelis yang saya sampaikan. Mari. Minta tolong. Ada satu? Ada satu saja? Selamat datang. Tak tolong. Bapak Ibu, mari kita per Agustus ya, bukan per Agustus. Ke depan kita semakin ramah menyapa. Kalau ada di antara kita yang mungkin asing, mari kita kenal, mari kita jumpai. Ya. Selamat datang di GKI Klaten, semoga dapat bertumbuh bersama di dalam Kristus. Mari kita bersama menaikkan doa syafaat. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena di dalam Yesus Kristus kerajaan Allah itu ya dan amin. Kami tidak ragu lagi bahwa kami menjadi umat pilihan Allah yang memiliki pengharapan yang pasti akan kerajaan Allah di dalam Engkau. Namun ya Allah, seringkali kami terjebak dalam pola penghayatan yang tidak tepat, yang memandang bahwa hal kerajaan surga hanya semata-mata sesuatu yang besar. Sedangkan kami orang-orang Kristen, gereja yang masih di dalam dunia, yang kami meyakini sedang diutus oleh Tuhan untuk menghadirkan apa yang bermanfaat, apa yang bernilai, apa yang menyelamatkan. Dan itu dapat kami lakukan mulai dari hal-hal yang kecil sekalipun. Bahkan mungkin selama ini kami menghayati diri sebagai orang-orang yang kecil dibandingkan yang lainnya. Karena mungkin kemampuan kami, karena mungkin latar belakang kami, atau mungkin banyak alasan yang membuat kami merasa kecil di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Syukur kepada Allah, berita Allah dinyatakan bahwa Tuhan pun berkenan kepada yang kecil seperti kami untuk memberitakan tentang nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia ini. Dan mampukan kami juga untuk menghidupi hal-hal yang kecil sekalipun,
melalui tutur kata kami, melalui nasihat-nasihat kami, melalui keteladanan kami yang mungkin bagi sebagian orang dipandang tidak seberapa. Namun biarlah itu dapat kami nyatakan dengan tulus dan biarlah itu menjadi berita yang nyata akan nilai-nilai kerajaan Allah yang harusnya juga dinyatakan untuk semua. Mampukanlah kami semuanya, baik sebagai pasangan suami atau istri, baik sebagai orang tua atas anak-anak, baik anak terhadap orang tua, yang mungkin selama ini kami hanya terkungkung oleh perkara-perkara besar. Tapi hari ini biarlah dengan penuh kesetiaan kami bersedia melakukan perkara-perkara yang kecil, yang menghadirkan sukacita, yang menghadirkan manfaat, yang menghadirkan sesuatu yang berharga. Dan itu menjadi berita baik. Dan mereka bersukacita atasnya. Ya Allah, kami berdoa semoga setiap kami umat-Mu dimampukan untuk menjadi pemberita-pemberita kerajaan Allah bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKI Klaten, kiranya di dalam anugerah-Mu, gereja ini senantiasa dapat dibangun untuk menjadi gereja yang ambil peran di dalam membangun jemaat, di dalam mengambil peran dalam menghadirkan apa yang positif bagi masyarakat sekitar. Tuhan memberkati segenap majelis, Tuhan memberkati segenap aktivis, dan juga Tuhan memberkati segenap anggota jemaat dan simpatisan. Terima kasih Allah, kami juga berdoa untuk kota Klaten sekitarnya, di mana bulan ini merayakan ulang tahun. Kiranya kota Klaten semakin sejahtera, menghadirkan kebahagiaan bagi seluruh masyarakatnya. Tidak lupa kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami yang demi kemajuan begitu banyak halangan dan tantangan. Tuhan yang memimpin bangsa ini dengan menghadirkan pemimpin-pemimpin yang terbaik yang akan mengupayakan perdamaian dan kesejahteraan. Sesuai dengan sabda firman-Mu, biarlah kami dari lingkup yang kecil, lokal sekalipun, mampukan kami untuk melakukan perkara-perkara yang kecil sekalipun untuk menghadirkan kebaikan bagi perdamaian dan kelestarian dunia ini. Terima kasih Allah. Inilah segenap seluruh doa, permohonan serta ucapan syukur kami yang bersama kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, berkat dan kasih karunia tak ada batasnya. Oleh karena itu, mari kita bersyukur melalui persembahan kita yang dilandasi dari Ulangan 16, ayat 16b hingga 17, menurut terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Setiap orang harus membawa persembahan menurut kemampuannya, sesuai dengan banyaknya rezeki yang diberikan Tuhan Allahmu kepadanya. Dengan penuh syukur dan sukacita, mari kita mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Sungguh tak seberapa bila
Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama menaikkan doa persembahan. Allah Bapa yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih apabila selama kami hidup ini Bapa selalu menjagai kami, memberikan kepada kami keamanan, memberikan kepada kami kesehatan. Begitu pula Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami jemaat-Mu mengumpulkan persembahan yang kami bawa, dan mohon kuduskanlah persembahan kami supaya layak di hadapan-Mu. Biarlah Kau juga pakai kami sebagai majelis dan badan pelayan-Mu di gereja ini. Biarlah kami boleh secara bijaksana mengelola persembahan kami ini, supaya semuanya tepat sesuai dengan sasaran dan rencana program kerja kami. Jikalau di dalam persembahan ini ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mau menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia ini, kita mau mulai dari diri kita sendiri. Kita mau menjadi saluran berkat. Kita mau menjadi orang yang hangat, yang menebarkan kebaikan untuk sesama kita. Kita mulai mengerjakan tugas panggilan kita dengan baik dan benar. Kita mau jadi suluh untuk sekitar kita. Jemaat Tuhan, terus belajarlah untuk mengerti makna kerajaan Allah dengan senantiasa mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pulanglah dan jadilah saksi Kristus melalui setiap kata dan perbuatanmu. Siap menjadi saksinya dan menyatakan kerajaan Allah bagi dunia. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Kini bukalah hati dan terimalah berkat-Nya. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus
memampukan saudara untuk mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah yang menghadirkan manfaat, nilai, dan menyelamatkan melalui tindakan yang kecil sekalipun bagi dunia demi kemuliaan nama Allah hari ini sampai selama-lamanya. Amin.